Terhormat Ibu Kepala Desa dan kami, yang kami hormati pimpinan DPD atau yang mewakili, yang kami hormati Sekretaris Desa dan kami, yang kami hormati Ketua LPM Desa dan kami, yang kami hormati tenaga ahli pendamping desa, kota, dan pasar, yang kami hormati tim pendamping desa dari Puskesmas 2 dan Pasar Barat, yang kami hormati kasih kaur desa dan gaul kami, yang kami hormati pelaksana kewilayahan desa dan kami, yang kami hormati KPM Desa dan kami, yang kami hormati anggota RDS Desa dan kami, dan seluruh undangan yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Om Swastiastu kita semua. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, ide seluruh bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Yang terhormat Bapak Pimpinan BPD beserta anggota Desa Dapur kami, yang saya hormati Bapak tim pendamping desa, yang saya hormati Bapak tenaga ahli tim pendamping desa, yang saya hormati Kepala Puskesmas 2 dan Pasar Barat atau yang mewakili, yang saya hormati Ibu PKB atau PLKB, yang saya hormati Bapak Pelaksana Kewilayahan Sedesa Bangkuri kami, yang saya hormati pula tim RDS Desa Bangkuri kami. Kami tetap sehat dan khususnya balita kita tidak ada kondisi tumbuh kembang kekurangan gizi yang kronis. Dari hasil rumus stunting ini ada kita bisa masukkan ke RKP Desa Dapur kami. Sedangkan di sini kita sudah ada rencana kegiatan di bidang kesehatan sebanyak 11 kegiatan. Semoga ini bisa dimasukkan ke dalam RKP Desa Dapur kami dan kita bisa laksanakan di tahun 2021. Demikian yang sampaikan, yang tutup untuk para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Desa dan kami, Ibu Sekdes, para kasih, para kaur, tim pendamping desa dan TA pendamping desa yang kami hormati dari Puskesmas, PLKB, Kepala Kewilayahan, serta kader pembangun masyarakat desa PKM yang kami hormati. Jadi pertama-tama marilah kita bersama-sama mengajarkan puja puji syukur kehadirat Idul Yang Kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Dan pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat hadir dalam rangka mengadakan hukum stunting di tingkat desa dalam rangka kita mengajukan anggaran tahun 2000. Laporan kompetensi dengan stunting tingkat desa terhadap sasaran rumah tangga 100.000 HPK oleh Ketua Pengurus Rumah Desa Sehat dan sekaligus sebagai kader pembangunan manusia. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan.
Swastiastu. Yang terhormat Ibu Pramuka Desa Dapuri Kami, yang terhormat pimpinan BPD atau yang mewakili Desa Dapuri Kami, yang terhormat Ibu Sekretaris Desa Dapuri Kami, yang terhormat Ketua LPM atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Tenaga Ahli Pendamping Desa Kota Denpasar, yang terhormat pendamping desa dan pendamping lokal desa, yang kami hormati perwakilan dari Puskesmas 2 Denpasar, yang kami hormati Bapak dan Ibu 85, ibu hamil total 11, anak 0 sampai 23 bulan totalnya 64. Jumlah total anak usia 0 sampai 23 bulan berjumlah 64. Pengukuran tingkat pertumbuhan hijau yang normal 64. Kuning tidak, resiko stunting tidak ada, dan yang stunting juga tidak ada. Kelengkapan komprehensi paket layanan pencegahan stunting bagi 1000 HPK. Ibu hamil periksa kehamilan paling sedikit 4 kali selama kehamilan berjumlah 7 dengan persentase 100%. Ibu hamil mendapatkan minum 1 tablet tambahan darah atau PPE setiap hari minimal selama 90 hari berjumlah 7 dengan persentase 100%. Ibu bersalin mendapatkan layanan nifas oleh nakes yang dilaksanakan berjumlah 4 dengan persentase 57%. Ibu hamil mengikuti kegiatan konseling gizi atau kelas ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan berjumlah 7%, persentase 100. Tinggi. Mas yang hormati Ibu ini Wakil Ketua BPD Desa Dapuri Kami dan juga beserta anggota BPD lainnya, kemudian perangkat desa Dapuri Kami, kemudian hormati juga dari MDS, yaitu dari MDS, juga kemudian rekan-rekan kami dari pendamping. Nah, yang bisa sampaikan bahwa yang menghormati dan mengapresiasi persenggaranya mungkin untuk stunting di Desa Dapuri Kami. Dan selama ini ada KPM sudah melakukan pemantauan terhadap monitoring terhadap 1000 HPK. Jadi kita tahu bahwa 1000 HPK itu adalah 1000 hari pertama kehidupan, di mana dari ibu hamil sampai dengan anak usia 0 sampai 23 bulan. Jadi itu namanya 1000 hari pertama kehidupan. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah sebelum kita bicara kegiatan, nah ini hasil monitoringnya bahwa ada 11 ibu hamil yang dimonitoring. Ada 64 orang anak usia 0 sampai 23 bulan. Itu dulu cara kita melihatnya. Artinya mohon maaf, apakah itu hanya yang terdaftar dan datang ke posyandu saja? Nah, ibu dan ibu dan bapak kades juga bisa mencermati ini. Mungkin juga apakah ada warga yang tercecer dari sini dengan. Nah, ini sebuah cara kita melihat, artinya ini sebuah latihan, maksudnya ya ini sebuah proses lah. Dari pertama kita melakukan tahun ini adalah tahun pertama rambut stunting yang ada di Denpasar. Artinya dari 11 ibu hamil dan 64 yang ini mungkin aja ada yang cecer, dan itu yang harus kita ingatkan bersama gitu maksudnya sasarannya. Jadi tidak hanya mungkin kader KPM-nya ada yang kelupaan mencatat, nah juga ibu-ibu yang lain dan juga bapak dan ibu kades ikut mengingatkan bahwa ada warga yang nah dari 11 ibu hamil dan 64 ini bisa diturunkan monitor. Ya, artinya kita berbahagia bahwa di desa ini tidak ada stunting. Jadi dari yang diukur dari 64
64 anak usia 0 sampai 23 bulan itu semua berada di indikator hijau, artinya sudah di hijau. Jadi di risiko stunting pun tidak ada, dan apalagi stunting merah. Jadi 64 itu semua hijau. Dan apakah ibu-ibu kantor posyandu sudah diberikan ini tingkat pertumbuhan? Sudah ya. Nah, ini Bu, ini hasilnya Bu. Nah, kalau juga ibu dia ikut bertanggung jawab pada hasilnya ini juga, gitu maksudnya. Jadi semua 64 anak usia 0-23 bulan yang datang ke posyandu itu indikatornya sudah hijau. Jadi kita berbahagia bahwa di desa ini tidak ada stunting. Saya tidak tahu apakah ada catatan di PPK Ibu dari Puskesmas? Apakah ada catatan Bu di desa Daun ini? Di aplikasi PPKBM-nya? Normal semua Bu ya, syukur Bu, kita berbahagia normal semua. Nah, begitulah cara akan cross check. Jadi Puskesmas sendiri punya pendataan Bu, jadi melalui aplikasi PPKBM. Jadi ketika ada anak yang terindikasi dan ini langsung dilaporkan ke aplikasi dan itu langsung dilaporkan Jakarta Bu. Jadi inilah sinkronisasi data antara KPM dengan juga Puskesmas. Nah, dari pendataan ini kita ingin melihat skornya. Dia ada skornya yang agak kecil itu 57% di ibu bersalin yang mendapatkan layanan IPAS dari tenaga kesehatan. Jadi, nah sekarang apa yang desa bisa lakukan terhadap ini kan biasanya mampu datang membantu jika memberikan konseling kepada ibu yang IPAS itu. Jadi yang 57% itu belum layanan IPASnya belum ya. Belum kunjungan rumahnya maksudnya? Sudah Pak. Tapi ini karena situasi COVID itu dan kita karena situasi COVID. Oke. Nah yang selanjutnya saya kira bawahnya coba diturunkan. Satu hari itu. Nah sekarang kita punya target bapaknya supaya datang, gimana caranya kan begitu? Bapaknya saya mau tahu. Bapaknya nggak ya? Nah itu pun artinya tentu saya kira ini tambahan ada kegiatan terhadap joget benar. Nah kita di PKM itu begitu. Yang selanjutnya itu adalah anak usia 0 sampai 23 bulan yang memiliki akta kelahiran baru 80%. Jadi ada yang belum memiliki akta kelahiran. Jadi Bapak dan Ibu Kadus juga mohon concernnya juga karena ini diukur bahwa hanya baru 81%. Yang terakhir ini ada desa juga ada ini bahwa yang anak usia 0 sampai 23 bulan kita baru memiliki jaminan kesehatan hanya 45%. Mungkin desa tidak membiayai, tapi bagaimana mendorong kegiatan yang bisa partisipasi untuk segera mempunyai jaminan kesehatan. 23 bulan satu keseburu. Ini adalah tidak ada kunjungan kegiatannya untuk mencapai alat ukur ini 100% begitu. Yang itu kan yang nomor 5 kan? Yang nomor 5 kan? Tapi kalau dari sudah saya buka PM nanti bilang itu gara-gara itu juga. Dan selanjutnya yang di bawah, mohon maaf, bisa diturunkan. Dan juga tidak ada gizi buruk. Nah, di sini kalau lihat artinya ada indikator yang diterima dan seharusnya di sini untuk anak usia 0-23 bulan tidak ada untuk pengukuran anak usia 0-23 bulan itu ada 10 indikator. Nah dari 10 indikator ini di desa ini tidak ada yang 100% dapat yang sebelumnya gitu. Nah, jadi ada kalau bisa dilihat nanti indikatornya ada 10 indikator. Jadi 0 sama sekali tidak ada seorang anak yang semuanya terpenuhi Bu. Nanti ini mungkin perlu diperhatikan bahwa biasanya sasaran itu dilihat dari peta.
sosial di desa, gitu kan. Dari artinya di dusun ini benar nggak jumlah sasaran ibu hamilnya sekian, kemudian anak-anaknya sekian, segala macam. Nah ini perlu kerjasama dari data profil desa, ditambah juga dengan Pak Kadus maupun PKK, gitu kan. Artinya tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah untuk bisa juga ikut memberikan informasi sasaran kepada RDS atau kepada KPM. Siapa tahu ada yang terlewat ternyata, gitu kan, seharusnya mendapat monitoring dari desa, dari program konvergensi stunting. Kemudian yang kedua, untuk data-data yang disampaikan tadi memang harus ada yang direspon kan, gitu. Tadi sudah direspon, harusnya ada kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan persentase dari konvergensi stunting. Artinya ini menjadi PR RDS ya nanti untuk dibahas. Dalam rangka penyusunan RKP 2021, tentu kita mencermati kembali kepada RPJMD. Di mana di dalam RPJMD 2019-2016 sudah jelas itu ada yang apa yang disampaikan oleh PA tadi, yaitu penyelenggaraan bina keluarga wanita di luar di selain posyandu. Jadi mohon kiranya itu dipertimbangkan kembali. Saya sependapat karena itu jelas ada di RPJMD desa. Itu pertama. Mohon kiranya dipertimbangkan kembali apakah di luar posyandu kita buatkan khusus penyelenggaraan bina keluarga wanita. Yang kedua, saya juga sependapat dengan apa yang disampaikan oleh tadi. Dari 64 balita yang ada yang berumur 0 sampai 23 bulan, apakah murni sudah sebelum indikator ini dicek sehingga betul-betul di desa kita ini hijau, Pak. Hijau artinya tidak ada lagi stunting dalam kurun waktu yang sekian bulan ini. Kiranya terkait nanti dalam rangka kita mengampas daripada dana desa yang ada. Ini perlu kiranya menjadi pertimbangan bagi kader pembangunan masyarakat untuk mengecek kembali apakah memang itu betul demikian atau bagaimana. Ini menjadi pertimbangan bagi kita. Di samping itu juga di dalam program-program yang diajukan oleh Purwokal dalam rangka program stunting ini juga ada masuk seperti apa yang saya sampaikan tadi Pak dari Pak Tim Kambing, ada pemberian makanan tambahan. Ini perlu menjadi pertimbangan bagi kita bagi penyelenggaraan posyandu ini ada makanan agar tambahan. kita bisa melaksanakan karena ini perintah dari Kak Presiden amanah untuk kita dari desa Doburi Kamin, khususnya biar kesehatan kita dengan warga-warga kita, balita, ibu hamil, bayi, kita tidaklah lagi ada istilahnya kurang isi. Moga-moga bisa dipertahankan untuk kedepannya. Kita sudah menganggarkan dan kita laksanakan untuk 2021. Yang mohon nanti kepada Ibu PKB dan Ibu dari kecamatan atau tim RDS Desa Doburi Kamin, mari kita bersama-sama melaksanakan kegiatan ini biar tidak istilahnya membasir demi desa kita, demi kesehatan kita di Desa Doburi Kamin. Jadi Pak Dika yang itu yang bisa sampaikan, yang kembalikan itu kepada Pak Wakil Ketua Republik. Terima kasih kepada Ibu Purwokal, Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya kepada apa yang telah disampaikan oleh narasumber, yaitu baik itu dari tim pendamping desa, dari TA pendamping desa yang kami hormati. Demikian pula apa yang telah disampaikan oleh Ibu Kadar Pembangunan Manusia yang telah menyampaikan panjang lebar terkait dengan usulan maupun rencana kegiatan pemerintahan desa atau RKP Desa tahun 2021 untuk bidang kesehatan khususnya di bidang stunting. Jadi kami dari BPD apresiasi apa yang menjadi penyampaian itu tadi dan juga apa yang telah disusun oleh Bu Purwokal melalui tim RKP-nya. Saya kira sudah memadai apa yang menjadi program yang akan diusulkan tahun 2021.